Selamat datang di channel Kisah Teddy. Di sini, kita akan menjelajahi perjalanan hidup yang penuh makna dan inspirasi. Siapkah Anda untuk menyaksikan transformasi seorang pemuda bernama Arif yang terjebak dalam rasa cemas dan keraguan akan dirinya sendiri? Dalam pencariannya untuk menemukan jati diri, ia akan bertemu dengan Teddy, seorang guru bijak yang akan membimbingnya melalui pelajaran berharga tentang nilai diri, melepaskan perfeksionisme, dan menerima diri apa adanya. Mari kita mulai kisah ini, yang akan menggugah pikiran dan menyentuh hati, serta mengajak kita semua untuk merenungkan makna sejati dari kebahagiaan dan penerimaan diri. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang sering kali terasa mencekam, seorang pemuda bernama Arif berjuang dalam labirin pikirannya sendiri. Dalam setiap langkah yang diambilnya, ia merasa seolah ada bayangan hitam yang mengikutinya, menyelimuti harapannya dengan keraguan dan ketidakpastian. Sejak kecil, Arif dikenal sebagai sosok yang cerdas dan berbakat. Namun, di balik pencapaian-pencapaian itu, ia terperangkap dalam siklus perfeksionisme yang membuatnya terus-menerus merasa tidak pernah cukup baik. Setiap kali ia mencapai satu tujuan, selalu ada tujuan lain yang lebih tinggi dan menantang. Kegagalan terasa seperti bencana yang mengerikan, seolah dunia akan runtuh di hadapannya. Arif sering kali menghabiskan malamnya terjaga, memikirkan setiap kesalahan kecil yang ia buat, dan bertanya pada dirinya sendiri, "Mengapa aku tidak bisa lebih baik?" Pertanyaan itu bergaung di kepalanya, mengubah ketenangan malam menjadi suara tangisan batinnya. Dalam kesibukan mengejar kesempurnaan, Arif kehilangan jati dirinya. Ia berusaha keras untuk memenuhi harapan orang lain dan standar yang ia tetapkan sendiri. Namun, semakin ia berusaha, semakin jauh ia merasa dari kebahagiaan sejati. Rasa cemasnya menjadi teman setia, menghantui setiap keputusan yang diambil. Dalam setiap langkah, ia merasakan beban yang semakin berat, seolah-olah dunia menuntutnya untuk terus berjalan di jalur yang telah ditentukan, tanpa kesempatan untuk beristirahat. Namun, di tengah perjalanan yang membingungkan ini, ada secercah harapan. Suatu hari, ketika Arif berjalan tanpa arah di tengah hutan, ia merasakan panggilan yang aneh dari dalam dirinya. Ada suara lembut yang menggugah rasa ingin tahunya, seolah mengundangnya untuk mencari sesuatu yang lebih dari sekadar pencapaian. Disinilah, dalam momen hening yang menentang keributan pikirannya, Arif menyadari bahwa pencarian jati dirinya mungkin akan membawanya pada penemuan yang lebih dalam, penemuan tentang siapa dirinya yang sebenarnya, jauh di balik lapisan rasa cemas dan keraguan yang telah lama menyelimutinya. Dengan tekad baru, Arif memutuskan untuk memulai perjalanan mencari jawaban. Dia mengingat cerita-cerita yang pernah didengarnya tentang para bijak yang memiliki pemahaman mendalam tentang hidup. Apakah mungkin di luar sana ada seseorang yang bisa membantunya memahami dirinya dengan lebih baik? Dengan harapan dan keraguan bercampur aduk, Arif melanjutkan langkahnya, tanpa menyadari bahwa tak lama lagi, ia akan bertemu dengan seseorang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Teddy, guru bijak yang akan membimbingnya melewati perjalanan transformasi yang penuh makna. Setelah berhari-hari berjalan, Arif akhirnya menemukan dirinya di tengah sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pepohonan rimbun dan udara yang segar. Di sana, kehidupan seakan mengalir tenang, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Suasana damai ini membawa ketenangan dalam hatinya, meski keraguan masih membayang. Ia merasa seolah sedang berada di persimpangan jalan, dan setiap langkah selanjutnya bisa mengubah arah hidupnya selamanya. Di sudut desa, Arif melihat sekelompok orang berkumpul di sekitar seorang pria tua yang duduk di bawah naungan pohon besar. Pria itu memiliki aura yang tenang, matanya berkilau penuh kebijaksanaan, dan senyumannya seakan menampilkan kehangatan yang menenangkan. Teddy, begitu namanya, adalah seorang guru bijak yang dikenal karena ajaran-ajarannya yang dalam dan cara pandangnya yang unik tentang kehidupan. Arif merasakan ketertarikan yang kuat untuk mendekati Teddy, seolah magnet tak terlihat menariknya menuju sosok itu. Saat ia melangkah mendekat, Arif bisa merasakan getaran energi positif yang mengalir dari Teddy.
Semua keraguan dan kecemasannya seolah mulai mereda, digantikan oleh rasa ingin tahu yang mendalam. Ia mendengarkan dengan seksama saat Teddy berbagi cerita tentang kebijaksanaan hidup, tentang bagaimana kita seringkali terjebak dalam anggapan bahwa kebahagiaan hanya bisa ditemukan melalui pencapaian dan kesempurnaan. Kata-kata Teddy seperti embun pagi yang menyegarkan jiwa, membawa harapan baru ke dalam hati Arif. Arif, suara Teddy lembut, namun tegas. Setiap dari kita memiliki jalan yang berbeda, dan kadang-kadang kita perlu kehilangan arah untuk menemukan kembali diri kita yang sejati. Kalimat itu menembus kedalaman pikiran Arif, membuatnya merenungkan tentang perjalanan yang selama ini ia jalani. Ia merasakan kehadiran Teddy sebagai sosok yang mampu melihat ke dalam jiwanya, memahami ketakutannya yang terpendam. Kesan pertama Arif tentang Teddy adalah seperti melihat bayangan dari masa depan yang diimpikannya. Seorang sosok yang tenang dan penuh kebijaksanaan, mampu menuntun orang lain menuju cahaya di ujung terowongan gelap. Dengan penuh harap, Arif menghampiri Teddy dan memperkenalkan dirinya. Ia tak sabar untuk berbagi cerita dan keresahan yang membebani pikirannya. Di dalam hatinya, sebuah harapan baru mulai berakar. Mungkin, hanya mungkin, Teddy bisa memberinya jawaban yang ia cari selama ini. Saya merasa terjebak dalam keraguan dan rasa tidak cukup baik. Arif mulai berbicara, suaranya sedikit bergetar. Saya terus berusaha mencapai kesempurnaan, tetapi saya tidak tahu apakah itu cukup. Apakah ada cara untuk menemukan diri saya di tengah semua ini? Teddy menatap Arif dengan penuh empati, seolah melihat lapisan-lapisan ketidakpastian yang menyelimuti pemuda itu. Cobalah untuk berhenti sejenak dan dengarkan hati kamu, jawab Teddy dengan suara yang menenangkan. Perjalanan pencarian jati diri bukanlah tentang mencapai tujuan, tetapi tentang memahami diri kita dalam setiap langkah yang kita ambil. Kata-kata Teddy menciptakan momen keheningan yang mendalam, seolah seluruh dunia berhenti berputar. Dalam benaknya, Arif merasakan dorongan kuat untuk menggali lebih dalam, untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik ketidaksempurnaan dan keraguan yang telah menyelimuti hidupnya. Mungkin, pertemuan ini adalah titik awal bagi perjalanan yang lebih berarti. Perjalanan untuk menemukan siapa dirinya yang sebenarnya, jauh dari bayang-bayang perfeksionisme yang selama ini mengekangnya. Dengan rasa syukur dan harapan yang membara, Arif memutuskan untuk membuka hatinya pada Teddy dan menerima setiap pelajaran yang akan diajarkan. Pertemuan ini, ia tahu, adalah langkah pertama menuju perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan semangat yang baru, Arif duduk berhadapan dengan Teddy, siap untuk mendengarkan pelajaran pertama yang akan membimbingnya keluar dari kegelapan keraguannya. Teddy memandang Arif dengan mata yang penuh kebijaksanaan, seakan mampu menembus semua lapisan rasa tidak berharga yang telah menumpuk dalam jiwa pemuda itu. Arif, Teddy mulai, suaranya lembut namun penuh kepastian. Hari ini kita akan membahas tentang nilai diri. Banyak orang berpikir bahwa nilai mereka diukur oleh pencapaian, oleh seberapa banyak kesuksesan yang mereka raih, atau seberapa sempurna mereka dalam pandangan orang lain. Namun, nilai diri yang sesungguhnya tidak ditentukan oleh semua itu. Arif mendengarkan dengan seksama, merasakan setiap kata Teddy seperti embun pagi yang menyegarkan jiwa. Saya sering merasa tidak cukup baik, ia mengakui. Saya selalu berusaha untuk mencapai lebih, tetapi setiap kali saya gagal, rasa sakit itu terasa sangat dalam. Teddy mengangguk dengan pengertian. Kita semua memiliki momen ketidakpastian dalam hidup kita. Namun, penting untuk diingat bahwa ketidaksempurnaan bukanlah tanda kegagalan. Cobalah untuk membayangkan sebuah cermin yang retak. Meskipun retak, cermin itu masih memantulkan cahaya. Begitu pula dengan diri kita, meskipun tidak sempurna, kita tetap memiliki nilai dan kemampuan untuk bersinar. Analogi itu menghentak pikiran Arif. Ia membayangkan dirinya sebagai cermin yang retak, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan harapan bahwa meskipun ada kekurangan, ia tetap bisa bersinar dengan cara yang unik. Teddy melanjutkan, kita seringkali terjebak dalam pandangan negatif tentang diri kita sendiri,
menganggap bahwa kesalahan dan ketidaksempurnaan membuat kita kurang berharga. Namun, tanpa ketidaksempurnaan, kita tidak akan pernah bisa menghargai keindahan dari pertumbuhan dan pembelajaran. Arif mulai merenungkan kata-kata ini. Ia ingat semua kegagalan dan ketidakberhasilan yang pernah ia alami. Namun, seiring berjalannya waktu, setiap pengalaman itu membawa pelajaran berharga. Setiap retakan dalam cermin hidupnya mengajarkan ketangguhan dan keuletan. Jadi, bagaimana cara saya bisa mulai melihat nilai diri saya dengan cara yang baru? Tanyanya dengan penuh harap. Teddy tersenyum, senyum yang seolah membawa ketenangan. Langkah pertama adalah dengan menghargai diri sendiri. Luangkan waktu setiap hari untuk merenungkan hal-hal yang kamu syukuri tentang dirimu. Ini bukan hanya tentang pencapaian, tetapi tentang kualitas yang membuatmu unik. Apa yang membuatmu merasa hidup? Apa yang kamu cintai dari dirimu sendiri? Dengan penuh semangat, Arif mencatat nasihat Teddy. Ia membayangkan menulis jurnal yang berisi segala hal yang ia syukuri tentang dirinya, mulai dari kemampuan untuk merasakan empati hingga semangatnya dalam mengejar impian. Ini adalah langkah pertama menuju penerimaan diri yang selama ini ia cari. Saat kamu belajar untuk menghargai diri sendiri, kamu akan menemukan bahwa kesempurnaan hanyalah ilusi, lanjut Teddy. Ingatlah, setiap orang memiliki cerita dan perjuangan masing-masing. Tidak ada yang sempurna, dan itu adalah bagian dari keindahan kehidupan. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespons setiap pengalaman, bagaimana kita tumbuh dari setiap tantangan yang kita hadapi. Arif merasakan sesuatu yang baru muncul dalam dirinya. Sebuah keyakinan bahwa ia bisa belajar untuk mencintai dirinya sendiri dengan segala ketidaksempurnaan yang menyertainya. Ia menyadari bahwa pelajaran ini bukan hanya sekadar teori, ini adalah panggilan untuk melakukan perubahan mendalam dalam cara ia memandang hidup. Saat mereka melanjutkan percakapan, Arif merasakan lapisan-lapisan rasa cemas dan tidak berharga mulai mencair, digantikan oleh cahaya harapan yang semakin terang. Pelajaran pertama ini adalah pintu gerbang menuju perjalanan yang lebih dalam, dan berarti di mana ia akan belajar untuk mengakui nilainya yang sebenarnya. Sebuah nilai yang tidak bergantung pada kesempurnaan, tetapi pada keberanian untuk menjadi dirinya sendiri. Setelah mendalami nilai diri yang sebenarnya, Arif merasa semakin berani untuk menantang pola pikirnya yang lama. Teddy, dengan kebijaksanaan yang mengalir dalam setiap kata, mengajak Arif untuk melanjutkan pelajaran berikutnya. Dengan wajah tenang, Teddy memulai. Hari ini, kita akan membahas tentang perfeksionisme dan bagaimana ia dapat menghancurkan kebahagiaan kita. Arif mendengarkan dengan cermat, hatinya berdebar-debar. Saya selalu percaya bahwa menjadi sempurna adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan, ungkapnya. Namun, semakin saya berusaha, semakin saya merasa terjebak. Teddy mengangguk, memahami keraguan yang mendalam dalam diri Arif. Perfeksionisme adalah seperti jebakan yang terbungkus indah. Ia memberi kita ilusi kontrol dan keamanan, tetapi seringkali ia menjadi penghalang bagi kebahagiaan yang sebenarnya. Saat kita berfokus pada kesempurnaan, kita melewatkan keindahan dari proses itu sendiri, proses belajar, bertumbuh, dan menerima diri kita apa adanya. Dalam benaknya, Arif mulai merenungkan semua waktu dan energi yang telah ia habiskan untuk mengejar kesempurnaan. Setiap proyek yang ia kerjakan, setiap interaksi dengan orang lain, selalu dipenuhi dengan rasa cemas dan ketakutan akan kesalahan. Ia tidak hanya mengejar standar tinggi untuk dirinya sendiri, tetapi juga membebani orang lain dengan ekspektasi yang sama. Teddy melanjutkan, izinkan saya menunjukkan sebuah contoh. Lihatlah tumpukan batu di sebelah sini. Ia menunjuk ke tumpukan batu-batu kecil yang berserakan di tanah. Setiap batu ini memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Jika kita mencoba menyusun batu-batu ini agar semuanya sempurna, kita akan kesulitan. Namun, jika kita menerima bahwa mereka memiliki kekhasan masing-masing, kita bisa menyusunnya menjadi sesuatu yang kuat dan indah. Arif memandang tumpukan batu itu dengan mata baru. Ia menyadari bahwa dalam kehidupan,
Setiap kesalahan dan ketidaksempurnaan yang dialaminya adalah bagian dari apa yang membuatnya unik. Teddy melanjutkan, kesalahan bukanlah tanda kegagalan, tetapi adalah bagian dari perjalanan menuju pembelajaran. Justru, kesalahan bisa menjadi kekuatan ketika kita menerimanya dan belajar darinya. Sebuah gambaran muncul dalam pikiran Arif. Ia melihat bagaimana tumpukan batu-batu itu berdiri kokoh, meskipun tidak ada yang sempurna di antara mereka. Ini adalah gambaran tentang bagaimana kehidupan seharusnya, dari ketidaksempurnaan, kita bisa menemukan kekuatan yang tidak terduga. Jadi, apa yang harus saya lakukan untuk melepaskan perfeksionisme ini? Tanyanya, suaranya penuh harap. Mulailah dengan memberikan diri kamu izin untuk membuat kesalahan, jawab Teddy dengan bijak. Cobalah untuk mengubah pola pikir kamu. Alih-alih menilai diri sendiri berdasarkan kesuksesan, fokuslah pada proses. Hargai setiap langkah yang kamu ambil, meskipun itu penuh dengan ketidaksempurnaan. Tanya dirimu, apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini? Arif merasakan sebuah perubahan dalam dirinya. Dengan setiap kata Teddy, ia mulai menyadari bahwa hidup tidak hanya tentang mencapai tujuan akhir, tetapi tentang menikmati setiap perjalanan. Saya ingin berlatih menerima kesalahan dan melihatnya sebagai bagian dari diri saya, ujarnya penuh semangat. Teddy tersenyum, matanya bersinar penuh kebanggaan. Ingatlah, hidup adalah tentang keseimbangan. Melepaskan perfeksionisme bukan berarti kita berhenti berusaha. Sebaliknya, ini tentang menghargai usaha kita dan memahami bahwa tidak ada yang salah dengan tidak sempurna. Kita semua belajar, kita semua tumbuh, dan itu adalah bagian dari keindahan kehidupan. Arif merasa seolah sebuah beban berat mulai terangkat dari pundaknya. Ia melihat masa lalu dengan cara yang baru. Setiap kesalahan kini menjadi pelajaran, bukan sesuatu yang harus ia sembunyikan atau sesali. Dalam perjalanan pencarian jati diri ini, ia telah menemukan kebebasan baru untuk menjadi diri sendiri, tanpa tekanan untuk selalu sempurna. Saat matahari mulai terbenam di ufuk barat, Arif merasakan rasa syukur yang mendalam. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi ia siap menghadapi tantangan dengan semangat baru. Terima kasih, Teddy, ia berkata dengan tulus. Saya merasa lebih ringan dan siap untuk belajar lebih banyak. Dengan pelajaran kedua ini, Arif telah mengambil langkah besar menuju kebebasan batin, menuju penerimaan yang sejati, sebuah perjalanan menuju diri yang lebih autentik, di mana kesempurnaan bukanlah tujuan, tetapi sebuah perjalanan yang dipenuhi dengan keindahan dan pembelajaran yang tak terduga. Setelah melalui pelajaran kedua, Arif merasa seolah dia telah membuka sebuah pintu baru dalam dirinya. Dengan semangat yang membara, ia kembali menemui Teddy, siap untuk menggali lebih dalam. Teddy, saya merasa semakin terbuka terhadap diri saya sendiri, tetapi ada satu hal yang terus menghantui pikiran saya. Bagaimana saya bisa benar-benar menerima diri saya apa adanya? Tanyanya, suaranya penuh harap. Teddy tersenyum lembut, matanya memancarkan kebijaksanaan yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Hari ini, kita akan membahas tentang penerimaan diri, jawabnya. Menerima diri adalah salah satu langkah terpenting dalam perjalanan menemukan jati diri. Itu adalah tentang mencintai diri kita sendiri tanpa syarat, baik di saat-saat terbaik maupun terburuk. Arif mendengarkan dengan cermat, mengingat semua momen ketika ia merasa tidak cukup baik. Ia mengingat semua standar tinggi yang ia tetapkan untuk dirinya sendiri, dan bagaimana hal itu membuatnya merasa tertekan. Tapi bagaimana saya bisa mencintai diri saya saat saya masih memiliki banyak kekurangan? Tanyanya lagi. Ada ketidakpastian dalam suaranya. Teddy mengangguk, seolah memahami kegundahan dalam hati Arif. Izinkan saya memberi kamu sebuah analogi, katanya sambil mengajak Arif untuk duduk di dekat sebatang pohon besar yang rindang. Pikirkan tentang pohon ini. Ia tumbuh di lingkungan yang mungkin tidak sempurna. Tanah yang tidak selalu subur, cuaca yang tidak selalu bersahabat. Namun, pohon ini tetap berdiri teguh dan memberikan keindahan di sekitarnya. Ia menerima segala yang datang padanya, baik hujan maupun panas terik.
Arif menatap pohon itu, seolah memahami pesan yang ingin disampaikan Teddy. Jadi, apa yang bisa saya lakukan untuk mulai menerima diri saya sendiri? Tanyanya, penuh antusiasme. Teddy melanjutkan, latihan pertama yang saya ingin kamu lakukan adalah menulis. Setiap malam, luangkan waktu untuk merenungkan hal-hal yang kamu hargai dari diri kamu sendiri. Apapun itu, dari hal kecil hingga hal besar, tuliskan semua yang kamu cintai tentang diri kamu, tanpa mempedulikan kekuranganmu. Ini akan membantu kamu melihat bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh kesempurnaan. Arif merasa terinspirasi. Ia membayangkan menulis daftar panjang tentang segala sesuatu yang membuatnya unik. Apakah saya harus menulis tentang kekurangan saya juga? Tanyanya, penasaran. Tentu saja, tetapi dengan cara yang berbeda, jawab Teddy. Alih-alih melihatnya sebagai kelemahan, lihatlah kekuranganmu sebagai bagian dari dirimu yang menambah warna. Pahami bahwa setiap orang memiliki sisi yang tidak sempurna. Ini adalah bagian dari menjadi manusia. Dengan menerima semua bagian dari dirimu, baik yang cerah maupun yang kelam, kamu akan menemukan kebebasan sejati. Arif mulai merasakan kelegaan. Setiap kali ia merasa cemas tentang kekurangan yang dimilikinya, ia akan mengingat pohon itu, yang tumbuh dengan cara yang tidak sempurna, tetapi tetap memberikan keindahan. Saya ingin mencintai diri saya, meskipun saya tidak sempurna, ungkapnya, matanya bersinar penuh semangat. Dan itu adalah langkah yang luar biasa, Arif, Teddy menjawab dengan penuh keyakinan. Ingatlah, menerima diri adalah proses. Ada kalanya kamu akan merasa terjebak dalam rasa ketidakpuasan, tetapi dengan latihan dan kesadaran, kamu akan belajar untuk mencintai setiap bagian dari dirimu. Mendengar kata-kata Teddy, Arif merasa seolah ada secercah cahaya baru dalam hidupnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk memulai latihan ini, dan tidak akan membiarkan suara negatif dalam dirinya mengalahkan rasa syukur yang baru ia temukan. Dia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir, tetapi dia merasa lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi tantangan. Sebelum meninggalkan tempat itu, Teddy memberikan satu pesan terakhir. Ingatlah Arif, kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Semua orang memiliki perjuangan masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespons perjuangan itu. Ketika kamu menerima diri kamu apa adanya, kamu memberi ruang bagi diri kamu untuk tumbuh. Arif mengangguk, penuh rasa syukur. Ia merasa seperti telah mendapatkan kunci untuk membuka pintu baru dalam hidupnya. Sebuah pintu menuju penerimaan dan cinta yang tulus terhadap diri sendiri. Dengan hati yang penuh semangat, ia melangkah pergi, siap untuk memulai latihan baru dan merayakan keunikan dirinya yang sebenarnya. Hari itu terasa lebih cerah saat Arif kembali menemui Teddy. Ada rasa penasaran yang membara dalam dirinya, seiring dengan keinginan untuk lebih memahami makna mendalam dari hidupnya. Ketika ia mendekati guru bijak itu, Teddy menyambutnya dengan senyum hangat. Selamat datang kembali, Arif. Siap untuk pelajaran selanjutnya? Ya, Teddy. Saya ingin belajar tentang memaafkan diri sendiri, jawab Arif, suaranya penuh harapan. Sepertinya saya masih terikat pada kesalahan masa lalu dan merasa sulit untuk melepaskannya. Teddy mengangguk, memahami perjuangan yang dihadapi Arif. Memaafkan diri sendiri adalah salah satu langkah terpenting dalam proses menerima dan mencintai diri kita. Tanpa memaafkan diri, kita terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang membuat kita tidak bisa melangkah maju. Arif menghela napas, merasakan beban berat di dadanya. Ia teringat semua keputusan yang ia anggap salah, semua kegagalan yang menghantui pikirannya. Tetapi bagaimana saya bisa memaafkan diri sendiri ketika saya merasa telah mengecewakan orang-orang di sekitar saya? Tanyanya, suaranya bergetar. Terkadang, kita terlalu keras pada diri sendiri. Teddy menjawab, lembut tetapi tegas. Mari kita lakukan sebuah latihan. Bayangkan kamu sedang membawa sebuah beban berat di punggungmu, sebuah batu besar yang mewakili semua kesalahan dan penyesalan yang kamu pikul. Setiap hari, kamu terus menambah batu itu, seolah-olah semakin berat untuk kamu bawa. Sekarang,
Coba pikirkan, apa yang terjadi jika kamu terus membawa beban itu? Arif membayangkan dirinya berjalan dengan batu-batu berat di punggungnya, merasa semakin lelah dan tertekan. Saya akan merasa semakin sulit untuk bergerak maju, jawabnya, suara penuh pengertian. Benar sekali, Teddy menjelaskan. Dan sekarang, saya ingin kamu membayangkan apa yang akan terjadi jika kamu memutuskan untuk melepaskan beban itu. Jika kamu bisa melepaskan semua kesalahan dan penyesalan, bagaimana perasaanmu? Arif merasakan sebuah kelegaan yang dalam, seolah beratnya batu-batu itu mulai menghilang dari punggungnya. Saya merasa lebih ringan, lebih bebas untuk melangkah ke depan, jawabnya, dengan mata yang berbinar. Tepat, memaafkan diri adalah tentang mengakui kesalahan, belajar dari pengalaman, dan kemudian melepaskan beban tersebut. Kita semua membuat kesalahan. Mereka adalah bagian dari perjalanan kita, Teddy menekankan. Sekarang, izinkan saya bercerita tentang seorang pria yang mengajarkan saya tentang memaafkan diri. Dengan penuh perhatian, Arif mendengarkan saat Teddy mulai bercerita. Ada seorang pria yang selalu membawa seberat batu setiap hari sebagai pengingat akan kesalahan masa lalunya. Setiap kali ia merasa bersalah atau menyesali keputusan yang telah dibuat, ia menambahkan batu lain ke dalam tasnya. Lama-kelamaan, beban itu menjadi sangat berat, sehingga dia kesulitan untuk bergerak maju dalam hidupnya. Teddy melanjutkan, suatu hari, saat berjalan di tepi sungai, ia melihat bayangannya terpantul di air. Ia terkejut melihat betapa tertekannya wajahnya, dan saat itu, ia menyadari bahwa beban yang ia bawa hanya memperlambat perjalanannya. Dengan tekad, ia melepaskan semua batu yang ia bawa ke dalam sungai, menonton mereka tenggelam ke dalam air. Dia merasakan beban yang hilang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bebas. Arif merasakan haru saat mendengar cerita itu. Jadi, memaafkan diri sendiri adalah tentang melepaskan beban yang tidak perlu? Tanyanya, matanya bersinar. Tepat sekali, jawab Teddy. Kamu tidak perlu membawa masa lalu bersamamu. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai. Ingatlah, memaafkan diri adalah proses. Kadang-kadang, kamu mungkin akan tergoda untuk mengingat kembali kesalahan itu. Tetapi kamu bisa memilih untuk tidak membiarkannya mengendalikan hidupmu. Arif merasa terinspirasi. Ia merasakan semangat baru dalam dirinya, seolah-olah pelajaran ini adalah cahaya yang membimbingnya keluar dari kegelapan masa lalu. Saya ingin memulai proses memaafkan diri sekarang juga, Teddy. Saya ingin melepaskan semua yang telah menghalangi saya. Dengan senyum bangga, Teddy berkata, langkah pertama adalah mengakui kesalahan dan memberi diri kamu izin untuk merasa. Ketika kamu mengakui perasaan itu, kamu memberikan ruang untuk penyembuhan. Setelah itu, katakan kepada diri kamu sendiri, saya memaafkan diriku sendiri. Ulangi itu hingga kamu benar-benar merasakannya. Arif mengangguk, bertekad untuk melanjutkan perjalanan ini. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang baru dan berharga yang sedang dibangunnya di dalam diri. Sebuah fondasi baru yang dibangun di atas penerimaan dan cinta. Dengan rasa syukur dan harapan, ia meninggalkan tempat itu, bersiap untuk mengangkat batu-batu yang selama ini menghalangi jalannya menuju kehidupan yang lebih berarti. Hari-hari berlalu, dan Arif menemukan dirinya dalam proses perubahan yang mendalam. Setiap pelajaran yang diajarkan Teddy bergetar di dalam jiwanya, memicu refleksi yang tak terduga. Dia mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang pencapaian, tetapi tentang perjalanan dan proses itu sendiri. Di dalam dirinya, sebuah kesadaran baru muncul, pelan tetapi pasti. Arif duduk di bawah sebuah pohon rindang, merenungkan semua pelajaran yang telah ia terima. Suara angin berbisik lembut di telinganya, seolah-olah alam pun mendukung perjalanan batinnya. Dalam ketenangan itu, ia teringat pada kata-kata Teddy. Kamu sudah cukup baik, Arif. Tidak ada yang perlu dibuktikan. Pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Apakah aku sudah cukup baik? Seakan terjawab dengan jernih. Dia mengingat saat-saat ketika ia merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi orang lain, dan bahkan ekspektasi yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri. Sungguh melelahkan. Namun kini, dengan semangat yang baru,
ia merasakan kebebasan dalam menerima ketidaksempurnaannya. Bagaimana jika aku menerima diriku yang sebenarnya? Pikirnya. Dan dengan pertanyaan itu, dia merasakan gelombang kelegaan. Arif menutup matanya, membayangkan gambaran dirinya yang lebih utuh, bukan hanya seorang pemuda yang berjuang dengan kesalahan dan ketakutan, tetapi seseorang yang berharga dalam segala keterbatasan dan kelebihan. Dia teringat betapa berharganya setiap pengalaman yang telah membentuknya, baik yang menyakitkan maupun yang menggembirakan. Setelah beberapa waktu merenung, Arif merasa terdorong untuk kembali bertemu Teddy. Ia ingin berbagi perubahan yang dialaminya, sekaligus mengungkapkan rasa terima kasihnya. Di perjalanan menuju tempat pertemuan, ia merasakan keceriaan yang meluap. Setiap langkah terasa ringan, seolah-olah dia berjalan di atas awan. Saat sampai, Arif melihat Teddy duduk dengan tenang, menanti kedatangannya. "Selamat datang, Arif," kata Teddy. Senyumnya seolah memahami segala hal yang sedang bergelora di dalam hati Arif. "Apa yang bisa saya bantu hari ini?" "Teddy," Arif mulai dengan semangat. Saya merasa seperti saya sudah cukup baik. Semua pelajaranmu tentang nilai diri dan memaafkan diri, semuanya mulai terwujud. Saya tidak lagi merasa harus mengejar kesempurnaan." Teddy mengangguk, matanya bersinar dengan kebanggaan. "Itu kabar baik, Arif. Ketika kita menerima diri kita apa adanya, kita memberikan ruang untuk cinta dan pertumbuhan. Ingat, keberadaanmu bukan ditentukan oleh seberapa sempurna kamu, tetapi seberapa tulus kamu menjalani hidup." Air mata bahagia menggenang di mata Arif saat mendengar kata-kata Teddy. Ia merasakan kehangatan yang memenuhi dadanya, seolah-olah semua beban yang pernah ia pikul menghilang. "Saya ingin mengucapkan terima kasih," ia berkata dengan penuh perasaan. "Pelajaranmu telah mengubah cara pandang saya terhadap diri sendiri dan hidup. Saya merasa bebas untuk menjadi diri saya yang sebenarnya." "Dan itu adalah langkah terbesar yang bisa kamu ambil," Teddy menjawab. "Kesadaran bahwa kamu sudah cukup baik adalah kunci untuk menciptakan hidup yang lebih bermakna. Ketika kamu melihat dirimu dengan cinta dan pengertian, kamu akan menemukan kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup." Dalam momen itu, Arif merasakan kehadiran Teddy sebagai mentor dan sahabat yang memahami perjalanan hidupnya. Ia merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, seolah-olah alam semesta mengakui perjuangannya dan menyambutnya dengan tangan terbuka. Arif kemudian menceritakan tentang bagaimana ia mulai melatih dirinya untuk menghargai setiap langkah kecil dalam hidup. Dari merayakan keberhasilan kecil, seperti menyelesaikan tugas yang sebelumnya terasa berat, hingga mengizinkan dirinya merasakan kesedihan tanpa rasa bersalah. Dia mengungkapkan betapa berartinya setiap momen tersebut baginya. Teddy tersenyum, mendengarkan dengan penuh perhatian. "Kamu telah mengambil langkah-langkah kecil, tetapi itu adalah langkah menuju kebesaran. Ingatlah, perjalanan ini bukan tentang mencapai tujuan akhir, tetapi tentang bagaimana kita mengalami setiap langkah di sepanjang jalan." Saat Arif beranjak untuk meninggalkan pertemuan itu, ia merasa seolah-olah baru saja mendapatkan sayap. Ia tidak lagi terkurung dalam keraguan dan ketidakpastian, tetapi bebas untuk menjelajahi dunia dengan rasa ingin tahu yang baru. Dalam hatinya, ada keyakinan yang tak tergoyahkan. "Aku sudah cukup baik, aku berharga, dan aku akan terus belajar dan tumbuh." Dengan penuh rasa syukur, Arif melangkah pergi, siap untuk menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Dalam pandangannya, dunia ini menjadi lebih cerah, dan setiap tantangan yang akan datang hanyalah bagian dari perjalanan menuju penemuan jati diri yang lebih dalam. Dia siap untuk menjalani hidupnya sepenuhnya, dan itu adalah awal dari kebebasan batinnya. Hari-hari yang berlalu setelah pertemuan terakhir dengan Teddy memberikan Arif banyak ruang untuk merenung. Setiap saat, setiap napasnya terasa berharga, seperti potongan-potongan kehidupan yang saling mengisi dan melengkapi. Arif tidak hanya merasa dirinya tumbuh, tetapi juga semakin mengerti makna dari setiap pelajaran yang didapatkan. Kini, ia merasakan gelombang rasa syukur yang memenuhi hati dan pikirannya. Suatu sore yang cerah, saat mentari mulai merunduk ke peraduan,
Arif duduk di bangku taman yang menjadi tempat favoritnya untuk merenung. Ia mengamati sekeliling. Anak-anak bermain, pasangan tertawa, dan orang tua saling berbagi cerita. Dalam kesederhanaan itu, Arif menemukan keindahan hidup yang sering kali terlewatkan saat ia terjebak dalam pencarian kesempurnaan. Ia tersenyum, menyadari bahwa hidup bukanlah kompetisi, tetapi sebuah perjalanan yang penuh warna. "Terima kasih, Teddy," bisiknya, mengingat semua pelajaran yang telah membentuknya. Perasaan terima kasih itu meluap-luap, seperti aliran sungai yang tak terhentikan. Arif memahami bahwa Teddy bukan hanya seorang guru, tetapi juga cahaya yang menuntunnya dari kegelapan keraguannya menuju terang kepercayaan diri. Ia tahu, pertemuan mereka bukanlah kebetulan, tetapi bagian dari perjalanan hidup yang telah ditakdirkan untuknya. Arif mengambil buku catatannya dan mulai menuliskan beberapa hal yang ingin ia sampaikan kepada Teddy. Ia menuliskan semua pelajaran berharga yang telah mengubah cara pandangnya terhadap hidup dan diri sendiri. Setiap kata yang ia tulis terasa seperti ungkapan rasa syukur yang dalam, sebuah pengakuan atas transformasi yang telah ia alami. Ia menulis, "Saya belajar bahwa nilai diri saya tidak tergantung pada pencapaian atau kesempurnaan, tetapi pada penerimaan akan diri sendiri. Saya memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar, bukan tanda kegagalan. Saya belajar untuk memaafkan diri sendiri dan melepaskan beban masa lalu yang hanya memperlambat langkah saya." Setelah menyelesaikan catatan itu, Arif menatap langit senja yang semakin merona. Keindahan warna-warna yang membentang membuatnya teringat akan analogi cermin retak yang diceritakan Teddy. Ia tersenyum, menyadari bahwa meski tidak sempurna, hidupnya tetap memantulkan cahaya. Cahaya yang dipenuhi harapan dan kekuatan. Ketidaksempurnaan justru memberikan keunikan, dan setiap pengalaman adalah cermin yang membantu dirinya untuk tumbuh. Saatnya ia beranjak untuk pergi, Arif merasakan angin berhembus lembut, seolah membisikkan kata-kata penguatan. Dia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, itu baru saja dimulai. Ada banyak pelajaran dan pengalaman yang menantinya di depan, tetapi ia merasa siap. Siap untuk menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, tanpa beban perfeksionisme yang selama ini mengikatnya. Sebelum meninggalkan taman, Arif menatap kembali ke tempat di mana ia sering duduk dan merenung. Ia berjanji untuk kembali, untuk mengenang perjalanan ini, dan mengingat pelajaran-pelajaran yang telah membuatnya menjadi siapa dirinya saat ini. Dalam hatinya, ada janji untuk terus menghargai proses hidup, untuk merayakan setiap langkah, baik yang besar maupun yang kecil. Dengan langkah yang mantap, Arif meninggalkan taman itu dengan hati yang ringan. Rasa syukur mengalir dalam dirinya, memupuk harapan untuk masa depan. Ia tahu bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi ia percaya pada dirinya sendiri dan kekuatan yang ada di dalamnya. Ia sudah cukup baik, dan ia akan terus berjuang untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Sambil berjalan pulang, Arif berulang kali mengulangi mantra yang baru ditemukan. "Aku berharga, aku cukup baik, dan aku layak untuk bahagia." Setiap kata membuatnya merasa lebih kuat, lebih utuh, dan lebih siap menghadapi dunia. Dengan semangat baru yang berkobar di dalam dirinya, Arif melangkah ke dalam kehidupan yang lebih bermakna, lebih berani, dan penuh rasa syukur. Ia berkomitmen untuk membagikan pelajaran yang didapatkan kepada orang lain, menjadi seperti Teddy, cahaya bagi mereka yang terjebak dalam kegelapan keraguan. Arif tahu bahwa dengan berbagi, ia tidak hanya menguatkan orang lain, tetapi juga mengingatkan dirinya sendiri tentang perjalanan yang telah dilaluinya. Dalam setiap langkah, ia akan mengingat, hidup adalah tentang merayakan keberadaan kita dalam setiap ketidaksempurnaan yang indah. Jika Anda menikmati kisah Teddy ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Bagikan juga pemikiran Anda di kolom komentar. Terima kasih atas dukungannya, dan sampai jumpa di kisah Teddy berikutnya.